memajukan UMKM Kota Gorontalo. Sederhana saja. Mana keripik, mana keripik enak. Ternyata sayang, ternyata banyak kerupuknya. Oke, kembali lagi bersama saya Prince Peter di Spot Corner Kominfo TV channel Kota Gorontalo. Nah, kemarin Prince sudah ngomong-ngomong ke kalian semua bahwa ada di Dulohupa hari Senin ya, tanggal 28. Nah, sekarang tanggal 29 malam penutupan untuk acara Gebyar UMKM Gorontalo City 2022. Nah, acara ini tentunya banyak yang mendukung nih. Ada Bank Indonesia, ada Penggadaian, ada Bank BRI. Masih banyak lagi deh. Terus juga acara ini banyak banget ya. Ada yang namanya aneka kuliner UMKM tuh bagian belakang sono. Wah, keren banget makanannya. Wah, modifnya keren-keren. Terus juga ada produk UMKM yang ada di sisi kiri kanan ya. Banyak nih makanan-makanan keren-keren. Terus juga banyak kerajinan-kerajinan tangan. Dan juga ada khas Gorontalo itu Karao. Nah, di samping itu ada penampilan keren banget dari the one and only best of the best di Gorontalo, The Soul Band. Nah, jadi hari ini Chris pengen ngobrol-ngobrol dengan kepala dinasnya satu, kemudian ketua panitia acara ini, dan juga mereka-mereka semua bagian kuliner yang ada di sini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Spot Corner bareng Prince Peter, oke? Well. Nah, kiri kanan muka belakang. Ya, bagian depan, bagian belakang, kiri kanan semuanya ramai dengan berbagai macam suguhan kuliner dan juga berbagai macam cemilan-cemilan. Dan tentunya ini merupakan inovasi dari mereka-mereka yang bergelut dalam UMKM. Nah, bahan-bahan dasarnya juga murah, banyak terdapat di Gorontalo. Tapi ternyata seiring waktu mereka-mereka punya inovasi yang bagus, punya inisiatif dan tentunya ya keren-keren gitu. Sehingga bisa membawa dan menambah penghasilan mereka, terus bisa membawa nama mereka lebih keren lagi. Entah seputaran kota atau mungkin lebih ya, bisa dibawa ke luar-luar daerah, diperkenalkan. Nah, nanti pengen cari waktu bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka-mereka semua, dan kayaknya ini ada siapa sih yang nggak tahu-tahu maksudnya nggak tahu yang namanya tahu. Pasti tahu, dari Sabang sampai Merauke tahu dong yang namanya tahu ya. Tapi tahu punya tahu, pengen tahu kan? Sini. Assalamualaikum. Nah, rame cenah. Ini pada cantik-cantik nih ibunya, juga cemilan-cemilan mereka juga keren-keren. Nah, ini udah ada yang voucher ya, Bu. Nah, iya. Ini vouchernya 25.000. Jadi satu voucher 25.000 berguna untuk semuanya itu bisa belanja-belanja. Nah, ada yang gue pengen kasih tahu yang tadi nih. Mana nih yang tadi? Permisi. Nih, tahu crispy. Nah, siapa sih yang nggak tahu ya, dari Sabang sampai Merauke tahu. Tapi ternyata olahan ini bisa menjadi seperti ini ya, kecil-kecil, keren, crispy. Rasanya enak. Terus cara kemasannya juga bagus ya. Nanti kita pengen ngobrol-ngobrol. Tapi kayaknya ya iya, rame nih, semuanya pada rame nih, pada belanja-belanja, keren karena memang mereka butuhkan itu. Sekarang kayaknya Fris pengen ngobrol-ngobrol dengan ketua panitianya ya, itu Ibu Nila Amak. Kita jalan-jalan yuk. Nah, ayo. Ini dia. Assalamualaikum. Waduh. Senang banget ketemu Ibu Nila ya. Nah, Spotters, ini dia Ibu Nila Amak selaku Ketua Panitia acara Gebyar UMKM Gorontalo City 2022. Pengen punya waktu ngobrol-ngobrol nih. Karena deket, jadi gue pengen panggilnya kakak gitu ya, biar awet muda juga. Ayo Kak, kita boleh duduk-duduk di sana aja. Yuk. Nah, jadi ini enak banget ya Kak ya. Maksudnya acara ini memang benar-benar keren. Nah, ya. Nah, jadi Spotters, kita pengen mengulik sedikit
acara ini. Nah, maksud dan tujuan Gebiar UMKM Gorontalo City 2020 ini apa nih Kak? Ya, sebelumnya perkenalkanlah saya Nila Amak. Saya juga pelaku UMKM yang tergabung di dalam acara ini. Kebetulan saya dipercayakan sebagai ketua, di mana saya sebagai ketua ini membawa awalnya itu saya dipercayakan sebagai ketua itu konsep apa yang akan saya bawa di acara ini. Itu yang pertama yang saya pikirkan gitu. Selama ini kan konsep-konsep yang sebelumnya itu tidak seperti ini, makanya saya merubah konsep yang lama itu. Bagaimana caranya agar bisa lebih bermanfaat lagi atau feedbacknya dapat ke UMKM. Karena terus terang selama kita ikut pameran pemerintahan itu kasihan UMKM itu banyak yang mengeluh, di mana setiap kali ikut setelah acara itu mereka kasihan tidak dapat feedbacknya gitu. Tidak ada penghasilan gitu, tidak ada penghasilan kan, cuma sebagai pajangan aja gitu. gitu. Jadi kasihan dengan mereka punya keluhan itu, maka saya bawalah ke konsep itu. Bagaimana caranya saya kemas acara ini biar lebih lain daripada yang lain. Alhamdulillah kemarin kasihan mereka senang sekali karena banyak yang terjual, banyak produk-produk mereka yang laku gitu. Jadi mereka senang sekali. Keren sekali, dan itu yang mereka harapkan, kasihan. Saya pengen tahu nih Kak, kira-kira triknya apa tuh sampai bisa semua pada laku-laku gitu. Triknya pasti kita merubah pola marketingnya gitu ya awalnya. Mungkin dari kita sini kita paling banyak di sini UMKM pemula yang mungkin belum ada pengalaman tentang cara marketing, cara menarik orang beli. Nah, itu yang tidak semua orang peserta UMKM itu punya seperti itu. Makanya dengan acara ini saya mencoba yang UMKM baru ini bisa melihat dan artinya ini di sini jadi belajar yang sudah ternyata di Gebiar ini begini caranya menjual. Mungkin yang kemarin cuma jualnya mungkin di FB, mungkin ada juga kasihan lebih sosial, dan mungkin juga kasihan saya juga sadari di UMKM pemula ini kan mungkin ada yang wawasannya tidak sama gitu. Ada yang cuma tahu jual aja tapi tidak tahu ngomong atau speaknya mungkin untuk cara menarik orang itu bisa membeli produknya itu mungkin masih minim gitu. Jadi insya Allah dengan Gebiar ini, dengan konsep ini semua bisa akan terbuka gitu, Wak. Bisa akan lebih merubah mereka punya pola pikir, merubah mereka punya cara marketingnya yang baik itu seperti apa, yang keren itu seperti apa gitu. Nah, Spotarus, saya juga dapat bocoran nih ya. Selain beliau ini menjadi ketua panitia acara ini, beliau juga pelaku UMKM dan juga pernah beberapa kali sebagai pemateri gitu loh, memberikan informasi, ya mengajak mereka UMKM yang lain yang mungkin berbagi ilmu ya, berbagi ilmu. Saya bukan dosen juga sih, tidak ada basic untuk itu. Tapi dengan pengalaman yang ada, saya kasihan diundang dari UBM, diundang dari kelurahan-kelurahan, ibu-ibu PKK untuk bagaimana kita mentransfer ilmu yang ada agar supaya masyarakat yang kasihan cuman tahunya di rumah, mereka dengan pelatihan yang saya berikan, dengan kita sharing, insya Allah mereka bisa mentransfer ilmu itu dan mereka bisa jadi pengusaha juga, bisa membantu ekonomi keluarga untuk menghidupi keluarga mereka sendiri. Yang terakhir nih Kak, pesan Kak Nila sendiri selaku ketua panitia dan selaku juga orang yang suka bergelut di UMKM. Nah, untuk teman-teman lain, mereka pemula entah sama-sama atau mungkin yang lebih lama senior gitu kan. Nah, kira-kira pesannya apa dan juga untuk pemerintah apa? Ya, kalau kesannya untuk teman-teman, janganlah bosan untuk berinovasi. Teruslah berinovasi dan kita teruslah berkarya agar produk-produk kita yang tadinya bisa dari awal kita tidak
punya standar apa-apa. Dengan adanya inovasi, mungkin dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh dinas yang tergabung di dalam UMKM, itu mungkin salah satu wawasan yang ilmu yang dapat kita bisa startup untuk memajukan UMKM kita sendiri. Dan saya berharap kepada pemerintah, mungkin acaranya jangan cuma sampai di sini. Kami berharap agar biar UMKM itu bisa lebih instan lagi. Dan insya Allah Pak Wali bisa melihat acara ini, dan kemarin pun dia sudah respon sekali. Insya Allah Pak Wali akan melaksanakan acara seperti ini bukan nanti tiap tahun, tetapi tiap 3 bulan. Itu sangat kami respon sekali. Terima kasih banyak untuk pemerintah kalau sudah merespon seperti ini. Kami sangat berterima kasih sekali sebagai ketua panitia. Berarti kami sudah membawa aspirasi dari teman-teman untuk lebih maju ke depan, ekonomi kuat. Insya Allah kita bisa sama-sama maju bersama. Baik, terima kasih Kak. Waduh, mudah-mudahan Terima kasih. bisa menjadi perpanjangan tangan, bisa menjadi orang yang bisa membawa aspirasi teman-teman yang lain. Amin. Dan terus maju dengan usahanya ya Kak ya. Amin, terima Sukses kasih. terus. Waduh. Nah, Spotters tadi ngobrol-ngobrol seru juga ya. Keren gitu loh. Kayaknya kalau memang seperti apa yang diberikan informasi oleh Ibu Nila tadi, dan juga di waktu pembukaan kemarin itu kayaknya lebih enak ya kalau misalnya dalam setahun itu beberapa kali, sehingga seluruh masyarakat bisa mengenal produk-produk dari masyarakat itu sendiri, dan tentunya mereka lebih intens untuk bisa menjual, menambah penghasilan, dan terus berinovasi, dan tentunya ya aspirasi mereka keluar lewat produk-produk mereka. Jadi jangan pernah kemana-mana, tetap dengan sekitar di Spot Corners guys ya. Nah ini namanya siapa Bu? Ibu Evi Usman. Nah Ibu Evi itu dari nama UMKM-nya apa nih? V Cakes dan Cookies. Nah bergerak di ya UMKM kue-kue gitu ya. Nah kira-kira sudah berapa lama bergelut dengan kegiatan seperti ini? Ada sekitar udah mau hampir 10 tahun. 10 tahun, waduh itu banyak sekali produk-produk tapi lebih khusus ke kue-kue gitu ya. Nah kira-kira dengan jangka waktu 10 tahun itu apa gitu kendala-kendala yang dihadapi sehingga dalam bentuk pemasaran atau apa kek? Iya, salah satunya pemasaran. Kedua tentunya lebih spesifik sekali itu permodalan. Iya, dan pemasaran kita kan kemarin apalagi waktu pada zaman pandemi itu memang down sekali. Terus setelah pandemi kita coba bangkit lagi, mengangkat kembali, memperkenalkan lagi itu ya alhamdulillah. Tapi itulah mungkin kita kurang di marketing atau apa, atau jalan ke situ kita kurang tahu. Kayak itu kurangnya di situ sih, pemasaran. Kira-kira dari pihak pemerintah membantu dalam hal mungkin memberikan pelatihan-pelatihan dalam hal memasarkan, atau mungkin juga kan sekarang kan lebih banyak yang namanya menggunakan media sosial, itu bagaimana? Iya, dari pemerintah sudah mengadakan diklat dari sistem pemasaran, terus sistem pemasarannya udah lewat digital juga sudah ada, tapi mungkin karena dasarnya kita ibu-ibu ya, jadi gapteknya itu ada loh. Jadi mungkin masih harus tetap diasah lagi. Juga dari permodalan juga pemerintah sudah berusaha, tapi tetap kan ada syarat-syaratnya. Nah, kira-kira harapan Ibu Evi untuk teman-teman sejawat, maksudnya orang-orang juga yang bergerak di dunia UMKM seperti ini, ya masing-masing mereka punya ciri khas masing-masing, kue kah apa, itu harapannya seperti apa, pesannya apa, terus kalau untuk pemerintah apa? Harapannya tentu supaya produk kami lebih dikenal, pemasarannya lebih luas lagi. Untuk ke pemerintah, ya bantu kami lah untuk salah satunya untuk pemasaran. Entah bagaimana caranya kan, salah satunya mungkin kita bisa dibikin seperti satu galeri UMKM gitu ya, untuk kita memperkenalkan produk. Itu kali ya.
Gitu Untuk aja. harap. Jadi harapannya mudah-mudahan bisa terwujud seperti itu dan Iya, kita saling bantu karena sinergi ya. kalau kita pasarkan sendiri kan, salah satunya juga kan harus lewat medsos. Kadang-kadang kita yang olah sendiri, kita yang olah medsos. Jadi kadang tidak Waktu ya. waktu. Apalagi sekarang selalunya sebagai ibu rumah tangga Iya, kan ngurus itu. rumah tangga dan segala macam. Iya, itu. Jadi kalau pemerintah adakan satu tempat untuk galeri UMKM lah gitulah istilahnya. Siapa tahu di situ kan kalau ada wisatawan udah tahu, oh sini Oh, oleh-olehnya gitu ya ada di sini. titik mapsnya gitu ya. Titik Oke, mapnya betul, gitu. Oke. Jadi terima kasih Bu Evi, semoga terus berjaya dengan kreativitasnya ya, terus berkembang dan tentunya bermanfaat untuk semua orang. Amin. Terima kasih. Nah, Spotter itu ngobrol-ngobrol dengan Ibu Evi, salah satu pelaku UMKM Kota Gorontalo, dan tentunya masih banyak sekali di luar sana, bahkan yang ada di sini tuh banyak banget. Mereka semuanya berusaha untuk menjajalkan dan mempromosikan produk mereka masing-masing dari berbagai jenis. Entah itu kuliner, ya kuliner yang makanan-makanan cemilan, bahkan makanan berat. Ada juga kerajinan-kerajinan yang notabene adalah bahan-bahan dasar memang dekat di Kota Gorontalo. Nah, kita masih menantikan proses acaranya seperti apa, tetap di sini bareng Free di Spot Corner ya. Oke. Wala, Spotter, sekarang balik lagi dengan Fris Peter di Spot Corner Kominfo TV channel Kota Gorontalo. Nah sekarang Fris mau ambil kesempatan ngobrol dengan Bapak Nixon Rahman SHMH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo. Nah beliau sudah dari sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya Pak hari ini, Alhamdulillah Pak? ya. Nah hari ini kalau kita lihat acara ini memang keren banget Pak ya, bisa membuat masyarakat bergeliat dengan UMKM. Nah kira-kira menurut Bapak acara ini seperti apa nih Pak berhubungan dengan acara ini? Ya, terima kasih. Jadi memang sesuai dengan konsep kita bahwa acara ini memang diadakan untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Gorontalo. Memang kita sudah jadwalkan, kita sudah rencanakan yang tampil di sini memang ada 100 UMKM. Nah, itu pun ternyata setelah berjalan melebihi, bahkan sekarang sudah sampai 150. Nah, ini bukan berarti kita membatasi, tapi memang keberadaan ruangan yang tersedianya mampu untuk 100 sampai dengan 150 UMKM. Nah, kegiatan ini kita laksanakan selama 2 hari sambil berharap memang ada feedback bagi pelaku usaha UMKM. Nah sekarang kita melihat bahwa kegiatan ini ternyata mendapat sambutan positif dari masyarakat terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Nah, ini Pak, kan ada mikro, kecil, kemudian menengah. Itu kira-kira bisa tahu bahwa dia itu mikro, kemudian kecil, menengah itu seperti apa diklarifikasinya nih Pak? Ya, memang usaha itu usaha namanya UMKM, usaha mikro kecil menengah. Nah, yang menjadi kewenangan pemerintah kota adalah para usaha mikro. Nah, usaha mikro ini di Kota Gorontalo sampai dengan saat ini sudah ada 18.000 usaha mikro. Karena yang menjadi tugas kewajiban kita adalah pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro. Mikro itu adalah para pelaku UMKM yang kalangan bawah. Nah itu yang menjadi tugas kita, merangsang mereka, mutu, kualitas, semua kita menjadi tugas dari pemerintah kota. Karena kalau sudah masuk di menengah, kecil itu sudah sesuai dengan urutannya pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah pusat. Seperti kemarin Bapak Wali Kota sendiri dalam sambutan ngasih tahu bahwa ternyata ini memang dapat antusias masyarakat, terutama mereka pelaku UMKM itu sangat-sangat senang gitu, karena terbantu dalam hal penjualan dan segala macam promosi. Nah, kira-kira apakah ini hanya setahun sekali ataukah mungkin akan ada progres dari pihak pemerintah sendiri mau 2 bulan, 3 bulan atau dalam setahun itu kira-kira bagaimana nih Pak? Ya, memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali, kita berusaha nanti pada bulan Maret nanti itu akan ada event seperti ini, bahkan kita akan memikirkan bagaimana supaya ini bisa lebih bagus lagi. Yang pasti pada bulan Maret Hari Ulang Tahun Kota kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini dengan nuansa yang lain, tapi tetap konsepnya pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Nah,
Kalau seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Nixon itu ada kurang lebih 100 lebih ya Pak UMKM. Nah kira-kira apakah untuk bisa masuk ke dalam lingkup seperti ini ada kriteria khusus untuk mereka UMKM itu? Tidak ada yang pasti, mereka yang punya usaha itu yang menjadi tugas kita. Kemudian kita melihat apakah usahanya itu masuk kategori menengah kecil, nah itu yang menjadi tugas kami. Karena memang ada kriteria bahwa pelaku usaha yang mikro itu adalah mereka yang mempunyai modal di bawah 50 juta. Nah itu adalah para pelaku usaha mikro. Selanjutnya kalau mereka punya modal sudah lebih di atas, itu memang sudah menjadi pelaku usaha menengah, kecil dan menengah. Itu sudah bukan merupakan tugas dari pemerintah kota lagi. Sudah menjadi usaha. Ya, itu sudah menjadi tugas dari pemerintah provinsi terus sampai pemerintah pusat. Nah, yang terakhir nih Pak, harapan Bapak sebagai kepala dinas dan mungkin sebagai bagian dari pemerintah untuk mereka pelaku usaha UMKM ini gimana nih Pak? Ya, ini saya ada dua harapan yang saya inginkan. Yang pertama kepada masyarakat luas, ini memang siapa yang mendukung kegiatan UMKM ini selain kita. Makanya konsep yang ada di sini adalah bela dan beli UMKM. Jadi kita lakukan ini bagi mereka yang memang ini adalah keluarga kita. Mereka ini orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang setiap hari berusaha dengan kita. Mereka punya produk mereka ciptakan sendiri dan yang bisa memasarkan mereka. Nah, tugas kita adalah membeli. Nah, kemudian kepada pelaku UMKM, saya berharap ini kan masih langkah awal. Jadi memang kita berharap semua produk yang dijual itu bisa terbeli. Tapi ternyata kalau toh masih banyak juga yang belum laku, belum dibeli, saya berharap jangan patah semangat. Pemerintah akan terus berusaha memikirkan bagaimana supaya produk-produk UMKM itu terterima sehingga para pelaku UMKM itu terbantu sehingga kasih mereka menjadi usaha-usaha yang berhasil. Bukan hanya di lokalan, bukan hanya di lokalan ya. Sampai ke luar lagi ya, ya. Alhamdulillah. Dalam rangka pengembangan UMKM di Kota Gorontalo ke depannya. Itu yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, 2 hari tadi saya sudah mendengarkan apa-apa saja yang sudah dipamerkan dan sudah ada yang mencapai target sampai dengan 10 juta. Tentu ini menjadi suatu bagian bagi kami pemerintah Kota Gorontalo karena Pak Nixon melaksanakan Gebiar UMKM ini tentu ada alasannya. Alasannya adalah untuk memajukan UMKM Kota Gorontalo. Sederhana saja. Tapi caranya kita harus pikirkan bersama-sama konsepnya seperti apa dan outputnya mau seperti apa. Tentu di tahun-tahun yang akan datang. Seperti Bapak Ibu ketahui, kondisi ekonomi global, geopolitik tidak menentu. Bapak Ibu tahu ada perang antara Rusia dan Ukraina. Dan Pak Jokowi pun bilang ekonomi tahun depan, ekonomi global pun gelap. Tapi alhamdulillah perekonomian Indonesia tumbuh positif dan perekonomian Kota Gorontalo juga tumbuh positif. Subscribe di lonceng di atas saya. Kominfo TV. Terima kasih.